Beshem Ha'af Ben Firuah Kodesh Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Selamat malam, silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Alessandro dan Ibu atas perkenannya untuk memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk mengabarkan tentang firman Tuhan dan mengingat tentang janjinya yang begitu indah yang Dia genapi dengan kedatangannya. Dan menarik sekali, pada tahun ini, di tahun 2024 adalah seperti pengulangan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang dahulu. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang Yahudi yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus, namanya Alfred Edersheim, yang dimana di tahun 1883 dia menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya The Life and Time of Jesus the Messiah, tahun-tahun kehidupan dari Yesus Sang Mesias. Dan itu sudah dia tuliskan sejak tahun 1883. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa dia menuliskan buku itu? Dan ini merupakan penelitiannya, yang dimana dia tidak hanya meneliti dari kitab-kitab kanonik, tapi dia juga meneliti dari kitab-kitab tradisional orang Yahudi dalam Talmud Yahudi, yang kemudian dia dapat menjawab semuanya, yang dimana tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada orang Kristen yang sampai saat ini bertahun-tahun diulang-ulang setiap bulan Desember, yaitu apa? Yesus tidak lahir pada 25 Desember. 25 Desember adalah ulang tahun dari Dewa Matahari yang tak terkalahkan, yaitu Sol Invicti, dan itu dirayakan oleh Kaisar Aurelius tahun 274. Nah, itu terus diulang-ulang. Pada jawabannya itu sudah ada pada bukunya Alfred Edersheim tahun 1883. Nah, siapakah yang pertama kali menggaungkan ketidakpercayaannya bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember? Nah, dia adalah seorang teolog Jerman namanya Paul Ernst Jablonski. Dialah yang pertama menggaungkan bahwa 25 Desember itu adalah hari lahir di ruang matahari. Dan di buku dari yang ditulis oleh Alfred Edersheim ini menulis jelas bahwa 25 Desember itu sudah lebih dahulu dirayakan oleh Bapak Gereja Theophilus pada awal abad kedua. Karena dia adalah uskup dari Antioquia dan dia sudah memimpin misa Natal sejak saat itu. Dan kemudian ada buku-buku yang lain dari para sejarawan yang dimana sudah di awal abad kedua itu sudah diperingati. Nah, jadi kalau Kaisar Aurelius merayakan, mengambil tanggal yang sama misalnya pada tahun 274 Masehi, itu artinya orang-orang Kristen sudah lebih dari 70 tahun sebelumnya itu sudah merayakan hari lahir Yesus. Tapi yang namanya polemik itu diulang-ulang terus, hoax. Kalau diulang-ulang terus dianggap apa? Dianggap kebenaran. Nah, makanya hari ini, malam ini saya berdasarkan dari penelitian Alfred Edersheim yang dia menyatakan kelahiran Yesus Kristus itu benar 25 Desember, yang kalau dikonversikan dengan kalender Yahudi itu tanggalnya 25 bulan Kislev kalender Yahudi, dan itu kalau dikonversikan dengan kalender Romawi, Yesus lahir 25 Desember tahunnya 5 sebelum Masehi. Dan menarik ya, hari raya Hanukkah yang jatuh pada 25 Desember, apa tuh hari raya Hanukkah? Nah, hari raya Hanukkah itu adalah hari raya cahaya. Dan ini adalah hari raya minornya orang Yahudi.
hari raya minor orang Yahudi. Nah, kenapa kok milih yang hari raya minor? Kenapa nggak hari raya mayor? Hari raya mayor yang orang Yahudi itu ada 7 hari raya. Apa saja? Nanti kita akan belajar ya. Tapi kita akan belajar mengenai apa itu Hanukkah. Hanukkah adalah hari raya terang yang dimulai tanggal 25 Kislev, dirayakan selama 8 hari. Wow. Kalau 25 Kislev waktu itu yang terulang lagi di tahun 2024 ini, waktu itu adalah hari kelahiran Yesus. Kemudian Anda hitung maju. Hari pertama 25 Kislev atau 25 Desember. Hari kedua 26 Desember dan seterusnya. Nanti 8 hari setelah 25 Desember. Tanggal berapa saya tanya? 1 Januari. Wah, berarti 1 Januari adalah pertanda dari Yesus Kristus ketika dibawa ke orang tuanya ke Bait Allah untuk mengikuti upacara serangkaian upacara Yahudi pada saat disunatkan, dan dia diberi nama menurut tradisinya orang Yahudi hari ke-8 dari seorang bayi. Nah, itu mulai kehidupannya dihitung. Kenapa? Karena di hari itu dia diberi nama. Nah, menarik. Kenapa kok kalender kita hari ini? Kalender kita hari ini kalender apa? Kalender Masehi. Kenapa namanya Masehi? Masehi, Mesias. Kalender Mesias. Dan kalender Mesias ini berasal dari gereja atau disebut dengan kalender Gregorian, yang setiap hari Minggu secara seragam seluruh dunia libur. Wah, kenapa kok libur? Ya karena tradisi gereja, karena kita setiap hari Minggu ngapain kita? Ibadah raya. Nah, karena gereja mengadakan ibadah raya, maka seluruh dunia hari Minggu libur. Anda lihat sih, kalau memang kalender ini tidak berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan, memang bisa mempengaruhi seluruh dunia ikut kalender yang sama, kalender gereja. Dan kalender gereja 1 Januari itu adalah tempat penyunatan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus disunatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok milih lahir di hari raya minor? Hari raya besar itu kan ada apa? Paskah, Pentakosta, Yom Kippur, Sukkot, hari raya Pondok Daun. Kenapa kok nggak pilih dari antara hari raya besar itu, kok pilih yang minor? Anda harus mengingat, ya. Kapan kehidupan Anda itu dihitung? Kapan? Ketika Anda lahir, ataukah Anda di perut ibu? Kenapa gereja tidak menyetujui aborsi? Karena aborsi seperti pembunuhan. Karena janin di rahim ibu sudah terhitung sebagai manusia. Ada amin di sini? Maka saya tanya, inkarnasi Kristus itu waktu dia lahir atau waktu masuk ke perutnya Maria? Masuk ke perutnya Maria, maka inkarnasi, ya. Wow. Sejak menurut perhitungan dari bapak-bapak gereja, Anda boleh nanti Google ya, siapa yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu inkarnasi, masuk konsepsi ya. Jadi Immaculate Conception atau Annunciation, kabar baik dari malaikat Gabriel datang ke Maria itu kapan? Nah, bapak-bapak gereja memberikan tanggal exactly, tanggal Romawi 25 Maret. Hitung gampang, 9 bulan setelah 25 Maret masuk ke mana? 25 Desember. Dan Anda tahu, Anda kalau kita semua merayakan Hari Raya Paskah itu kan antara akhir-akhir Maret sampai awal
April kan. Jadi konsepsi inkarnasi jatuh pada hari raya besarnya orang Yahudi, yaitu apa? Paskah. Jadi jangan takut kalau ada orang bilang, "Hah, Yesus Kristus lahir kok gak milih hari raya besarnya orang Yahudi? Bukankah dia adalah Allah yang inkarnasi? Kenapa gak milih hari raya besar?" Siapa bilang? Inkarnasi mulai pada saat Annunciation, Immaculate Conception. Nah, tentu saja apa yang saya katakan ini tafsir. Dan orang bilang, mana ayatnya nggak ada, yang memang tafsir. Tetapi kalau kita melihat ya, Yohanes 19 ayat 14 di situ menuliskan jelas tanggal kematian Kristus, yaitu apa? Pada hari persiapan Paskah. Bahasa Ibrani-nya Erev Pesach, yaitu Paskah petang atau malam Paskah. Nah, itu jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Nah, 14 bulan Nisan itu, dan kalau dikonversikan pada saat Yesus Kristus masuk ke perutnya Maria, janin Yesus Kristus masuk ke perut Maria, itu adalah tanggal 25 Maret atau tanggal 14 Nisan. Jadi hari inkarnasinya sama dengan hari kematiannya. Dan ini dipercaya oleh para orang Yahudi kalau orang-orang suci biasanya hari lahir atau hari kejadiannya itu akan sama dengan hari kematiannya. Nah, tapi Anda tetap akan tanya, wah, ini kan tafsir Ibu, tapi ini berdasarkan satu penelitian. Jadi kita nggak usah berdebat soal tafsir, tapi seandainya ada orang bertanya dari mana perhitungan 25 Desember, itu adalah perhitungan yang mirip dengan yang dipercaya orang Yahudi dan sudah diteliti oleh seorang yang bernama Alfred Edersheim. Kenapa saya katakan sebagai inkarnasinya, yaitu saat Immaculate Conception, pada saat malaikat Gabriel mendatangi Maria, yang Roh Kudus menaungi Maria sehingga Maria hamil dari Roh Kudus. Karena sesuai apa yang ditulis oleh Raja Daud di sini, Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Aku direkam, aku sudah direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Daud berkata bahwa dia sudah dikenal oleh Tuhan selagi bakal anak. Maka kehidupan manusia terhitung pada saat sejak dia di rahim ibunya. Maka kalau bapak-bapak gereja, Irenaeus, Tertullianus, Justinus Martir, Hippolytus, semuanya seragam mengatakan Yesus Kristus lahir 25 Desember, dan Anda bisa menghitung mundur inkarnasinya adalah tanggal 25 Maret, dan itulah hari Paskah. Jadi inkarnasinya berkaitan erat dengan hari Paskah yang tanggal yang sama dengan hari kematiannya. Maka kalau kita merayakan Natal, kita sekaligus mengingat kematiannya. Jadi merayakan Natal itu sebenarnya sekaligus mengingat Paskah. Kenapa mengingat Paskah? Kira-kira kenapa? Yaitu dengan kelahirannya yang tidak biasa. Kenapa Yesus Kristus gak lahir di rumah saudaranya Yusuf? Kenapa Yesus gak lahir di penginapan, di hotel? Kenapa Yesus gak lahir di rumahnya pembesar? Kenapa Yesus Kristus lahir di kandang domba? Bukan kandang domba biasa. Ya, memang ada banyak perdebatan tentang hal ini. Tetapi saya lebih melihat mengenai korelasi penggenapan-penggenapan
yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, bahwa sejak perjanjian lama itu sudah menyebut tempat-tempat spesifik, bukan hanya menyebutkan Bethlehem Efrata saja, tetapi sebuah tempat yang khusus, yaitu menara kawanan domba yang bahasa Ibrani itu Migdal Eder. Ada di mana? Ada di Kejadian 35 ayat 21, ada di Mika 4 ayat 8, ada di Mika 5 ayat 1, menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian atau tempat kemunculan dari Sang Mesias. Jadi jangan takut kalau bilang orang-orang mengejek begini, orang Kristen kayaknya lebih mementingkan Natal daripada Paskah. Begitu bukan? Kan banyak orang ngomong begitu. Padahal setiap kali kita merayakan Natal, kita mengingat kematiannya. Kenapa? Karena dia lahir di tempat yang nggak biasa, di kandang domba. Kenapa di kandang domba? Di kandang domba yang khusus, yang merupakan pemasok dari domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah setiap hari. Maka kalau ada persembahan di Bait Allah setiap hari, maka harus ditempatkan ada ruang yang khusus, pengepul yang khusus. Karena yang dipersembahkan itu nggak boleh domba yang pincang, nggak boleh yang pincang, nggak boleh yang kurang sempurna, harus sempurna. Maka kesempurnaan ini harus ada tempat sortirnya. Tempat sortirnya di mana? Di kandang domba di kawasan Migdal Eder. Maka kalau Yesus Tuhan nggak berkenan lahir di tempat lain kecuali di tempat itu, karena Yesuslah nanti yang akan menjadi penggenap dari semua domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Ya. Masuk akal di sini? Karena ini berkaitan dengan janji Allah tentang seorang pemberes dosa yang nanti tumitnya akan remuk ketika dia menginjak kepala ular. Nah, orang Yahudi itu menarik. Pada setiap hari Paskah itu membacakan satu kitab khusus. Kitab apa namanya? Kitab Kidung Agung. Kenapa kok baca kitab Kidung Agung di hari raya Paskah? Karena di situ merupakan alegori, kisah cinta antara Allah yang digambarkan sebagai suami bagi umat dengan umatnya yang dia cintai, yang digambarkan dengan si gadis sulam. Nah, cinta yang sejati itu yang menggebu-gebu, yang pada saat pacaran apa biasanya? I will die for you. Begitu bukan? Nah, dan itulah yang dibaca oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena setiap Paskah itu bicara tentang kematian. Cinta yang mengakibatkan kematian. Kita baca ayatnya. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai di pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Wah. Di sini kasah kisheol kin'ah shafeha rispe esh shal hefetia. Nyalanya seperti nyala api Tuhan, dan dia tidak takut mati karena kekuatannya seperti dunia orang mati. Jadi orang kalau cinta benar-benar cinta, Anda tahu, nyawa pun dikasih. Tadi lagu terakhir saya sangat senang sekali. Sebuah lagu, firman itu menjadi manusia, berkemah di antara kita. Anda tahu berkemah di antara kita, bahasa Ibrani-nya itu apa? Bersyekinah di antara kita. Jadi ketika Yesus Kristus datang ke bumi, itu adalah momen Shekinah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kok momen Shekinah? Karena Anda tahu ketika Adam berdosa kepada Tuhan, dia diusir dari Taman Eden. Itu kata usir itu menggunakan kata cerai, terpisah. Nah, ketika Yohanes 1 ayat 14
14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia yang bersekinah di antara kita. Itu seolah-olah seorang suami yang terpisah dengan istrinya bilang sama istrinya begini, "Darling, I'm coming home to stay." Romantis ya. Itulah sebabnya orang Yahudi membaca kitab Kidung Agung pada hari raya Paskah. Dan Natal tidak akan terlepas dari Paskah. Dan Anda tahu, Yesaya 9 ayat 5, dia dikatakan sebagai Shalom, sang juru damai itu. Tapi sebelum itu, sebelum menjawab itu semua, saya akan membacakan satu topik yang ditentukan oleh Sinode GSKI, yaitu jagalah terangmu, dengan ayat bacaan utama yaitu Matius 12 ayat 18 sampai 21. Dan di sini momen firman menjadi manusia datang sebagai hamba. Terus para polemikus tanya, Yesus Kristusmu itu yang benar yang mana? Dia itu hamba, dia itu nabi, dia itu imam besar, atau dia itu Tuhan? Yang mana? Yang mana yang benar? Apa jawaban kita? Semuanya benar. Gak usah dipilih, semuanya benar. Dan momen dia menjadi hamba, yaitu ketika dia mengosongkan dirinya kenosis. Kita baca ayat 18, "Di hamba itu hambaku yang kupulih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, dan ia tidak akan berbantah, dan ia tidak akan berteriak. Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap." Dikatakan jelas bahwa Yesus itu pais, hamba. Dan hamba itu apa? Bawahan. Dan apa yang dikutip dalam Matius pasal 12 ini adalah kutipan dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 17, dan kita baca seluruhnya ya. Dan ini bicara mengenai apa? Terang bagi bangsa-bangsa. Anda tahu apa yang kita nyanyikan tadi berasal dari Yohanes pasal 1 yang bicara tentang terang. Yesus sang sumber terang. Dia menjadi hamba. Lo katanya Tuhan, lo kok hamba? Ya Tuhan ya hamba. Kenapa mau jadi hamba? Karena dia kenosis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak nanti akan bisa mengerti apa yang dimaksud dengan menghamba. Perkataan yang disukai oleh orang-orang Kristen itu apa? God bless you. God bless you. Dan bahasa Ibrani itu Yevarechecha Adonai. Tuhan memberkatimu. Nah, kata berkat itu berkaitan dengan kata barokah. Kalau saya ngomong kata barokah, Islami banget kan? Kayaknya. Tapi Anda harus tahu bahwa bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu serumpun, sister language. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani, nanti akan ada banyak istilah-istilah yang mirip. Dan istilah-istilah itu mirip dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab. Jadi nanti akan menarik. Akan ada banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang mirip dengan bahasa Ibrani. Dari kata barak muncul kata berakah, dan itulah barokah. Nah, kata barak berkah itu berkaitan dengan berek, lutut. Nah, ada banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab yang tidak kita mengerti kalau kita tidak belajar antropologi budayanya orang Yahudi. Kenapa tiba-tiba Yesus itu sebelum dia masuk ke dalam masa sengsaranya,
kaki murid-muridnya. Anda tahu, ini adalah demonstrasi visual dari kata berkat itu. Bahwa sebenarnya ketika Tuhan memberikan berkat kepada engkau, Tuhan sedang melututimu. Dan disitulah Anda tahu, ketika murid-murid yang juga adalah orang Yahudi melihat Yesusnya, masternya, rabinya, tiba-tiba berlutut, menekukkan lututnya, membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah demonstrasi visual dari kata berkat tadi. Maka terenyuhlah hati Petrus, terenyuhlah hati murid-muridnya yang lain. Dan itu dituliskan pada Yohanes 13 ayat 1-7. Dan ada banyak sekali cara-cara orang Yahudi yang kalau kita membaca dalam Alkitab terjemahan kita nggak ngerti artinya, tapi di sini kita tahu ternyata Yesus Kristus memberikan satu visual, yaitu visual mengenai pelayanan. Jadi melayani itu adalah sebenarnya yang melayani itu menekukkan lututnya walaupun statusnya, posisinya lebih tinggi. Jadi kalau kita memilih pelayanan sebagai pelayan di gereja ini atau di tempat-tempat yang lain, apalagi Anda adalah seorang gembala. Nah, gembala hari ini itu modelnya kayak gimana? Aku mau tanya. Apalagi yang top-top, yang keren-keren itu. Anda pernah nggak ada gembala yang besar, terus nggak bisa disentuh karena ada pas pampres? Pernah lihat ya? Saya pernah lihat. Ya? Tapi kalau Anda lihat konsep Alkitab, gembala ketika dia memberkati, yaitu adalah momen ketika dia menekukkan. Kalau jadi gembala punya pas pampres, ini jelas gak Alkitab. Tapi mereka punya dalih-dalih macam-macam untuk keamanan, supaya ya macam-macam lah. Mereka bisa berdalih apapun. Tetapi di sini Sang Raja Semesta menekukkan lututnya. Dan ini adalah momen seperti bapak-bapak, ibu-ibu, ya, seorang anak kecil. Katakanlah dia umur antara 3 dan 5 tahun. Ya. Kalau bapak-bapak punya anak kecil antara umur 3 dan 5 tahun, pasti ada saat momen bapaknya, gak peduli dia itu presiden, gak peduli dia gubernur, wali kota atau orang biasa, itu pernah satu kali akan menekukkan lututnya, memasangkan sepatu buat anak-anaknya. Dan itulah yang dilakukan Allah kita di surga. Makanya itulah ibadah kasih karunia. Itulah ibadah kasih karunia. Kemarin kita belajar tentang kata kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima gak punya hak, tapi diberi. Ya kan? Manusia berdosa, upah dosa itu mati, harusnya masuk neraka. Tapi Tuhan gak mau manusia itu masuk neraka semuanya. Maka dia menggantikan kematian itu dengan kematian sendiri. Nah, inilah kasih karunia. Nah, ibadah di kekristenan kita itu bukan upaya manusia mencapai surga. Emang nyampe? Saya tanya, ya, bayar zakat, bayar perpuluhan, bayar apapun, semahal-mahalnya apa yang kau punya, tidak akan dapat membeli surga. Tapi lain hal kalau yang punya surga datang ke bumi dan kemudian mengantarkan kita ke surga, nyampe gak? Nyampe. Gak akan kesasar, ya. Nah, jadi seandainya kita memberikan berkat kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada gereja, itu adalah ucapan syukur kita yang sudah ditebus, bukan untuk membeli surga. Jadi semuanya adalah hal-hal yang kita yakini bahwa kita
diselamatkan oleh karena anugerah. Dan Yesus Kristus adalah Raja Damai. Apa yang disebut dengan Raja Damai? Kalau dia Raja Damai, emangnya Musa nggak pernah ngajar kedamaian? Ngajar dong. Emangnya Daud nggak ngajar kedamaian? Ngajar dong. Apalagi Salomo. Salomo itu namanya Shalom of damai yang darinya. Jadi praktis di zamannya Salomo itu kerajaan Israel itu besar, tapi tanpa peperangan. Saat-saat yang sangat damai sesuai nama rajanya, yaitu Raja Salomo. Tapi kenapa Raja Salomo tidak disebut sebagai Raja Damai? Kenapa hanya Yesus disebut Raja Damai? Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Eleoes, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Afian, Raja Damai, Shalom. Untuk mengerti mengenai Shalom yang hanya bisa digenapi oleh Yesus Kristus saja, ini kita belajarnya itu bukan sejak Perjanjian Baru, bukan sejak Yesaya 9 ayat 5, tetapi harus sejak pada mulanya. Sebab keimanan kita hari ini produk pengharapan sejak mulanya. Pastor Ivan kalau dengar saya ngomong kan selalu ngomongin ayat ini. Ini terus yang diomongin. Kenapa? Karena ini adalah momen pertama Tuhan memberikan janji suatu nubuat tentang sang pemberes dosa dikala Adam melakukan dosa yang upahnya adalah mati. Ve'eva asyik benha uven haisha, dan persetujuan berdarah, permusuhan berdarah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kalau permusuhan berdarah itu akan ada yang mati antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai upah dosa adalah mati. Tapi Tuhan gak mau Adam mati, maka Tuhanlah yang menjadi penebus, dirupakan dengan suatu perlambangan. Karena saat itu Adam masih orientasi flora dan fauna, tidak seluas pengetahuannya seperti kita hari ini, maka Tuhan memberikan satu lambang di mana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian bagi Adam. Dan inilah berita Natal yang pertama kali, Kejadian 3 dan 15 dan keseluruhan Kejadian pasal 3, yang menjadikan dasar bagi kita untuk merayakan Natal hari ini, yang dimana pada saat kecelakaan yang pertama di Taman Eden, siapakah yang menjadi juru selamatnya? Tidak ada lain, tidak ada bukan, Tuhan sendiri. Anohi Adonai ve'e mi baladai Moshiach. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Dan inilah Shalom, Dia yang menyelamatkan, yang dimana Dia disebut Shalom. Kata Shalom dalam bentuk PL, bentuk aktif intensifnya itu berarti melunasi. Kenapa kok orang Ibrani menyamakan kata lunas dengan shalom? Ini penggambarannya itu gak benar. Saya masuk ke toko buku, saya baca-baca, terus saya bawa pergi belum bayar. Terus yang punya toko apa? Teriak-teriak, belum bayar. Bisa berantem, gak damai. Tapi bayangin, saya baca buku, saya lihat-lihat, oh menarik ya. Lalu kemudian saya membayar dengan sejumlah uang. Saya melakukan pendamaian, shalom dengan sejumlah uang. Misalnya 50.000 atau 100.000 saya bayar, kemudian saya bisa membawa buku ini dengan damai. Shalom. Jadi shalom itu bisa berarti peace, completeness, pain,
dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Nah, ini ceritanya pada saat janda Sarfat, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah, bayarlah. Kata bayar itu shalom, membayar dengan sejumlah uang. Dan itulah kenapa, karena Yesus lahir di kandang, bukan di rumah sakit, bukan di hotel, maka ada gelar yang khusus bagi Yesus Kristus. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Gine, seha Elohim hanuse khata'a ha'olam. Dia yang mengangkat dosa seluruh dunia. Siapa yang ngomong ini? Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis sangat tahu di mana Yesus Kristus dilahirkan. Di sebuah kandang, yang mana kandang itu bukan kandang biasa, tetapi sebuah tempat khusus, tempat suci, yaitu Temple of Sacrifices, untuk memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Maka secara lurus menuju ke hidupnya Yesus, nggak usah pakai ditafsirkan ini. Inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan Anda tahu, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah masuk kepada babak akhir dari pelayanannya, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai. Terus saya tanya, kalau Yesus itu adalah orang Yahudi dan di depannya ini adalah orang Yahudi semua, ibu-ibu juga orang Yahudi semua, mungkin gak sih Yesus itu ngomong tetelestai bahasa Yunani? Pastilah Yesus bicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Dan mana bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah sister language juga, yang mana kata selesai, complete, itu bahasa Ibraninya juga shalom. Tapi Tuhan Yesus mengatakannya dalam bentuk pasif. Itu sudah disalomkan. Nah, bahasa Ibraninya itu nislam, shalom, shalom. Kata salam, shalom sama. Nah, dari sini kita dapat mengerti kenapa kok hanya Yesus Kristus yang boleh disebut Raja Shalom. Kenapa? Karena dia, hanya Yesus yang melunasi semua hutang dosa yang upahnya mati. Roma 6 ayat 23. Jadi Natal tidak akan lepas dari Paskah, dan itu menjadi peringatan bagi kita, peringatan kita untuk masuk ke memori kita, dan itulah pengharapan bagi kita, yang dimana kita dengan cara beriman kepada Yesus Kristus, maka kita terhitung sebagai anak-anak Allah. Di mana ayatnya? Jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman, dan mereka itulah anak-anak Abraham. Galatia 3:7. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3:29. Dan ini adalah pernyataan Alkitabiah yang menempatkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang sudah ditebus, yang nanti akan pasti masuk kepada LB3. Ya, ada satu doktrin yang menarik sekali di Sinode GSKI. Yang pertama, menjadi seperti Kristus. Yang kedua, meninggalkan percintaan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Percintaan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Maka jika engkau memikirkan hal-hal yang duniawi, itu adalah perseteruan dengan Allah. Itu doktrin kedua. Doktrin ketiganya, berkemas-kemas menuju
langit baru dan bumi yang baru. Kenapa kita bisa yakin betul bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus, yang akan masuk ke LB3, langit baru, bumi yang baru? Karena cintanya Tuhan itu shall have faith. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 tadi. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata sahabat ini dari bahasa Yunani philos. Tapi saya suka philos itu diterjemahkan menjadi kekasih, lebih romantis. Karena memang Tuhan kita itu romantis. Buktinya apa? Orang-orang Yahudi tahu keromantisan Tuhan, bahwa setiap hari Paskah mereka membacakan kitab yang paling romantis, yang dimana Tuhan membayar keselamatan kita dengan darahnya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi inilah peringatan kita. Dan orang-orang di luar sana juga masih bunyi, ngapain kamu Natalan? Emang ada di Alkitab itu perintah untuk merayakan Natal? Kan gak ada. Nah, makanya kita kalau belajar Alkitab itu harus komprehensif. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit. Kalau pernah bangkit berarti pernah mati. Betul bukan? Dan di antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan di dalam Injilku. Berarti apa di sini? Penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Rabi Shaul, yaitu apa? Yang pertama, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Masa kita cuma mengingat kematiannya tanpa mengingat kelahirannya? Masa kita hanya mengingat kebangkitannya tanpa kelahirannya juga? Dan itu adalah 3 bagian yang integral yang tidak akan terlepas. Buktinya, malam ini kita mengingat kelahirannya yang sekaligus berkaitan dengan kematiannya, bukan? Yang dimana dia lahir di tempat yang tidak biasa, di kandang domba. Kenapa di kandang? Emangnya gak ada tempat lain? Banyak. Tuhan Raja Semesta, dia bisa melakukan apa saja untuk menaruh bayi Yesus itu dilahirkan. Tetapi kenapa yang dipilih itu adalah kandang domba? Dan inilah harga yang mahal yang sudah Tuhan bayarkan untuk kita. Jadi ingat, kita sekarang bisa dengan pede mengatakan Natal itu juga Paskah, karena berkaitan walaupun tanggalnya beda. Bahwa walaupun Yesus lahir 25 Desember, tapi inkarnasinya berkaitan dengan Paskah. Kematiannya pada tanggal yang sama, 14 Nisan. Itulah Erech Pesak, itulah